Bila ada permintaan data selain camilan, ingat, apabila ada permintaan data selain camilan, selain dari kamera mikrofon lokasi, seperti daftar kontak, galeri foto, video atau hal-hal pribadi lainnya, maka dapat dipastikan itu bukan pinjaman online OJK. Ya, itu adalah pinjol ilegal. Sadap HP dari si peminjam, sadap email, sadap kontak, dan curi semua data-data yang ada. Apakah ini benar-benar masih terjadi dari pinjaman online, yang mana ini menjadi sumber ketakutan yang luar biasa dari teman-teman yang mengalami telat bayar atau tidak mampu bayar. Nah, saya mau bahas ini buat teman-teman semuanya, terutama teman-teman yang tahun 2026 ini masih terikat hutang-hutang dengan pinjol-pinjol legal, pindar-pindar resmi, yang mana kata OJK masih ada sekitaran 95 pindar resmi gitu ya. Jadi kita mau bahas ini, tapi sebelumnya seperti biasa, yang belum mensupport boleh disupport dulu, boleh didukung. Buat teman-teman yang merasa handphonenya disadap, emailnya disadap, data-data kontak dicuri, data Anda disebarin dan segala macam, Anda coba dengar ini dulu. Mana tahu pinjol legal yang Anda pinjam berbasis ilegal. Karena cuma pinjol ilegal yang bisa mengakses hal itu. Kalau pinjol legal nggak bisa. Makanya nanti Anda catat, walaupun pinjol yang Anda pinjam itu adalah legal, berarti basisnya ilegal. Kalau ilegal tidak usah dan tidak perlu Anda bayar. Oke teman-teman, ini informasi saya ambil langsung biar jadi pertimbangan yang jelas bagi teman-teman semuanya. Ini informasi dari semua kiblat seluruh pinjaman online yang ada di Indonesia, khususnya pinjol-pinjol legal dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia yang biasa kita kenal AFI atau AFPI ya. Pinjaman online OJK hanya diperbolehkan mengakses camilan. Ingat teman-teman semuanya, hanya diperbolehkan mengakses camilan. Camilan itu singkatan teman-teman, kepanjangannya C-nya kamera, M-nya mikrofon, LAN-nya itu lokasi. Ya teman-teman semuanya, ini mana lagi dia. Sadari pentingnya hal ini. Pinjaman online OJK hanya diberi izin untuk mengakses camilan, kamera, mikrofon, lokasi dari calon peminjam dana. Ingat, Anda waktu meminjam, waktu Anda download aplikasinya, mereka minta akses apa teman-teman? Minta akses kontak, log, segala macam, minta akses apa? Selagi mereka masih minta akses kamera, mikrofon, lokasi, aman. Berarti mereka patuh dan tunduk pada aturan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Habis itu, pinjaman online OJK atau fintech pendanaan legal yang dimaksud di sini adalah jasa pinjaman yang telah terdaftar dan memiliki izin operasional dari Otoritas Jasa Keuangan. Bagi platform yang sudah terdaftar dan berizin OJK ini, akses camilan digunakan sebagai bahan analisis, verifikasi untuk keputusan pemberian peminjaman dana, kredit scoring, dan komunikasi dengan nasabah. Cuman itu gunanya teman-temanku. Mengapa aturan ini penting untuk diketahui? Nah, ini catat ya teman-teman semuanya. Batasan pembolehan akses data ini perlu untuk diketahui oleh masyarakat umum, sehingga bisa menghindarkan mereka yang dijerat pinjol ilegal. Pasalnya, jasa pinjaman online ilegal belakangan akan kian marak meresahkan warga dengan jumlah modus dan motif terselubung. Sudah cukup banyak masyarakat lantaran ditekan kondisi kebutuhan akhirnya terjerat penipuan dari pinjol ilegal. Harusnya pinjol legal aja lah ya. Kalau nggak pinjol aja gitu loh, nggak usah pakai sebutan legal ilegalnya karena rasanya sama-sama aja gitu loh. Ya nggak sih? OJK menanggapi berbagai keluhan dan keresahan ini dengan membatasi akses informasi pribadi dengan camilan bagi pinjol legal. Apabila ada permintaan data selain camilan, ingat, apabila ada permintaan data selain camilan, selain dari kamera, mikrofon, lokasi, seperti daftar kontak, galeri foto, video atau hal-hal pribadi lainnya, maka
maka dapat dipastikan itu bukan pinjaman online OJK. Ya, itu adalah pinjol ilegal, karena pinjol ilegal menggunakan data pribadi sebagai alat intimidasi pada nasabah agar segera melunasi pinjaman. Maka jika menemukan pinjaman online seperti itu, segera tolak, abaikan, jika perlu buat aduan ke OJK. Nah, pertanyaannya teman-teman semuanya, apakah Anda sudah pernah mendapatkan informasi pribadi Anda dijadikan bahan untuk mengintimidasi, bahan untuk menakut-nakuti? Kalau ada, itu pinjol apa sih teman-teman? Isi di dalam kolom komentar, karena OJK menyampaikan itu adalah ilegal. Ya, kalau itu dilakukan oleh pinjol legal berarti mereka ilegal. Kalau ilegal jangan dibayar tapi diadukan. Enak nggak teman-teman? Aturan ini kita balikan lagi, jadi senjata makan tuan gitu loh. OJK yang membentuk, ya udah, kita yang mempraktekkan. Kalau pinjol tidak peduli dengan hal itu, ya terserah pinjolnya. Ya nggak teman-temanku? Habis itu lagi, regulasi ini sangat berguna untuk mencegah dan membasmi pinjol ilegal di luar sana agar tak merugikan pihak manapun. Juga menyadarkan masyarakat untuk terus berwaspada dengan verifikasi terlebih dahulu sebelum menggunakan jasa fintech pendanaan. Edukasi terkait resiko dan syarat ketentuan fintech lending inilah yang masih harus ditanamkan kepada masyarakat. Bukan kepada masyarakat ditanamkan, tapi kepada pelaku usaha jasa keuangan yang telah terdaftar, yang telah terverifikasi di Otoritas Jasa Keuangan, ya. Sebelumnya, regulasi akses camilan untuk pinjaman online OJK ini ada sejak awal 2019. Oke, saya masih ingat itu. Itu Bapak Henrikus Pasagi, ya, yang memberikan ide ini. OJK memberikan batas izin akses kamera mikrofon lokasi dan IMEI sebagai upaya perlindungan penggunaan pinjol dari penyalahgunaan data pribadi dan tindakan tidak bertanggung jawab. Namun peraturan ini masih sementara sehingga pengesahan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi disahkan. Undang-Undang PDP itu sudah disahkan, berarti ini sudah berlaku, ya. Meski begitu, akses data camilan yang diberikan untuk pinjaman online OJK wajib dijaga kerahasiaannya dan akan terus dipantau, ya. Habis itu lagi teman-temanku, kemana membuat aduan pinjaman online OJK yang nakal? Sudah cukup lama Otoritas Jasa Keuangan beserta Kementerian Komunikasi Informasi Republik Indonesia bekerja sama untuk membasmi praktik pinjaman online ilegal ini. Janganlah ilegal lagi. Saya malas baca ilegal itu, teman-teman. Jadi teman-teman, kalau misalnya Anda menemukan ancaman-ancaman sampah itu, Anda bisa melaporkan kepada telepon 157, WhatsApp 081 157 157 dan 157, email konsumen@ojk.go.id, web www.ojk.go.id, akses langsung melalui link berikut ini juga boleh. Teman-teman semuanya silahkan saya pajangin di layar, teman-teman. Bisa Anda cek. Nah, itulah aturan yang harus teman-teman pahami. Jadi kalau misalnya masih ada pinjol-pinjol ilegal itu mengancam dan melakukan penekanan terhadap diri teman-teman semuanya, catat nama aplikasinya. Sesuai kata OJK tadi, mereka adalah ilegal. Kalau ilegal itu tidak perlu dibayar. Sekarang mau legal mau ilegalnya teman-teman tentukan sendiri gitu loh. Apakah mereka sudah menggunakan data pribadi untuk mengancam, menekan, menyebarluaskan dan segala macam? Berarti walaupun pinjol itu ada di dalam daftar OJK, tetap itu ilegal. Ini kata dari OJK-nya sendiri. Ya, jadi teman-teman gak usah khawatir lagi. Silahkan dicek lagi semuanya pinjol-pinjol Anda. Apakah benar pinjol legal itu sudah selegal itu juga mereka mematuhi aturannya, atau masih mengikuti cara-cara ilegal yang ada. Ya, silahkan isi di dalam kolom komentar. Mungkin dari saya cuma itu aja teman-teman semuanya. Terima kasih banyak. Saya akhiri dengan wassalam.